Ketika ajal sudah dekat, baru dia mau berinfak. Padahal ketika sehat, ketika memiliki harta yang banyak, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ajal sudah dekat, pada saat itu, wahai Tuhanku, andai kata kamu bisa mundurkan saja umurku ini dalam waktu yang pendek saja, fa'as-saddaqo, pasti aku akan bersedekah, aku akan berinfak, dan tidak bakal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan ajal seseorang kalau memang ajalnya sudah dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuh khairu nabiyyin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama Al-Faqir berwasiat untuk diri Al-Faqir sendiri, juga untuk hadirin sekalian, untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berada di penghujung bulan Masehi, bulan Desember, di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang baru, tahun yang baru. Ini adalah merupakan perhitungan tahun menurut kalender Syamsiah, artinya berdasarkan perhitungan matahari. Kalau kalender Hijriah berdasarkan perhitungan bulan. Kedua-duanya adalah berdasarkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asy-syamsu wal qamaru bihusban, bahwasanya matahari dan bulan ini adalah digunakan untuk sebagai perhitungan waktu kita. Betapa pentingnya waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali bersumpah dengan menggunakan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu fajar, wal fajri walayalin ashar. Juga Allah bersumpah demi waktu pagi, waktu duha, wal laili wad duha wal laili idza saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah demi waktu subuh, was subhi idza asfar. Berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu-waktu ini. Terutama sekali secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah wal asri, demi waktu asar atau demi waktu itu sendiri. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu ini? Ini tiada lain bahwasanya waktu adalah merupakan modal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi kita. Modal di dalam
kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Dengan waktu, kita bisa memanfaatkan waktu kita ini untuk berbekal, untuk mencari ilmu, untuk beribadah, untuk mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tatkala waktu sudah berakhir, tatkala kita sudah berada di penghujung waktu, pada saat ajal sudah menanti, padahal kita sudah diberikan umur yang panjang, waktu yang banyak, waktu yang luang, akan tetapi kita sia-siakan waktu tersebut. Kita gunakan untuk berfoya-foya, kita gunakan untuk senda gurau yang tidak ada artinya, kita gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika tiba ajal kita, di mana waktu ini akan habis, setiap Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan batas waktunya, dia tentukan ajalnya, ajal maksimal sampai umur berapa hambaku ini akan bisa mencapainya. Ini sudah ditentukan, dan ini adalah merupakan modal bagi kita sekalian, di mana pada dengan waktu itu kita bisa gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri kita maupun keluarga dan juga masyarakat. Digunakan untuk amal-amal yang baik, agar supaya kita nanti di hari akhirat kita akan memetik hasil apa yang kita gunakan di dunia. Umur umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata antara 60-70. Kalaupun ada yang sampai 100, ini sebagai bonus. Ini waktu ini kalau dibandingkan dengan waktu yang di akhirat nanti, ini sangat singkat. Inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sungguh hanya satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Jadi kalau orang yang diberi umur 100 tahun, maka ini berarti 1/10 dari sehari di yaumil akhirat. Dengan kita menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, kita gunakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita digunakan untuk berbekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya waktu yang kita gunakan ini akan berguna di yaumil qiyamah. Karena Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, sungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Siapapun di sana. Al-insan ini lil istighraq alif lamnya, artinya semua manusia berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, melainkan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Itulah yang akan tidak berugi. Itulah yang benar-benar mereka akan gunakan waktunya itu. Dia rasakan waktu yang dikorbankannya itu waktu di dunia, dia akan rasakan nanti di akhirat. Waktu yang sebentar, yang hanya maksimal mungkin hanya 100 tahun, jika digunakan dengan sebaik-baiknya beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan gantikan nanti dengan kebahagiaan di akhirat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Melainkan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh dan juga menjaga konsistensi keimanan dan amal soleh itu perlu saling berwasiat dengan kebenaran dan juga saling berwasiat dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, memberikan gambaran bagaimana orang yang sudah mendekati ajalnya, ketika dia lengah, tahu-tahu sudah tiba saat dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un,
la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, qala rabbirji'un, dia akan mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar supaya aku bisa beramal soleh, tidak seperti waktu-waktu yang aku lalaikan pada waktu itu. Ketika sudah tiba waktunya, Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan yang ia ucapkan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakangnya sudah terdapat dinding pemisah antara dia dengan alam dunia, yaitu alam barzakh, yang kita sebut dengan alam barzakh, di mana manusia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, tidak bisa kembali lagi. Dia minta dikembalikan karena waktu dia diberikan kesempatan umur yang panjang ketika di dunia, dia tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berbeda dengan orang-orang yang memanfaatkan kehidupannya ini, memanfaatkan umurnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan hal-hal yang bermanfaat, melaksanakan amal-amal yang saleh. Maka ketika menghadapi ajalnya, dia tidak kaget lagi karena dia sudah mempersiapkan diri. Berbeda dengan mereka-mereka yang sama sekali tidak siap, lupa kepada akhirat, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah mendekati ajal, maka pada saat itu mereka baru sadar. Ini pun diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Munafiqun ayat 9 sampai 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sampai dibikin lalai oleh anak-anak kalian, harta-harta kalian dan anak-anak kalian dibikin lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita kaum mukminin agar supaya kita jangan sampai dilalaikan oleh harta, sibuk mencari harta sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk menyenangkan anak dan istri sampai melupakan Allah. Bukan tidak boleh menyenangkan anak dan istri, ini adalah hal yang wajib bagi kita, akan tetapi hal tersebut kalau sampai melupakan Allah, maka itu termasuk adalah perbuatan yang lalai. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, barang siapa yang melakukan itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan ingatlah, berikanlah rizki, infakkanlah sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Lalu pada saat itu, ketika ajal sudah dekat, baru dia mau berinfak. Padahal ketika sehat, ketika memiliki harta yang banyak, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berbagi kepada fakir miskin, tidak mau berinfak. Ketika ajal sudah dekat, pada saat itu baru mau berinfak. Dia katakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, andai kata kamu bisa mundurkan saja umurku ini dalam waktu yang pendek saja, fa as-saddaqo, pasti aku akan bersedekah, aku akan berinfak. Karena dia tahu ini bersedekah itu adalah merupakan bukti dari keimanan seseorang. Mau tahu keimanan seseorang, ya, kita mau tahu bagaimana dia beriman ketika dia mau berinfak, ketika dia mau berbagi, ketika dia mau membantu sesamanya. Ini adalah bukti dari keimanan seseorang. Oleh karena itu, zakat yang wajib disebut juga adalah sedekah.
Sedekah artinya sesuatu yang membuktikan keimanan seseorang. Oleh karena itu, janji orang yang minta ketika dia ajalnya sudah dekat, dia minta dipanjangkan umur, dia bilang fa'as-saddaqah, pasti aku akan bersedekah, karena ini sebagai bukti dari keimanan seorang. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi termasuk orang-orang yang soleh. Wali yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun, dan tidak bakal Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ajal seorang kalau memang ajalnya sudah dekat. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala barrun ra'ufur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtaqaw sahwatal majdi biqurbih wa tafayyaw dhilal asy-syarafil asli biwuddihi wa hubbihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإنسان والإسلام والمسلمين وألف بين قلوب المؤمنين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.